Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Tetapi ya memang tadi kita memerlukan dana. Ya, saya pernah sampaikan kalau kita mau cukup disegani dan persiapannya semua juga jangka panjang, ya memang kita perlu dana 500 sampai 800 miliar per tahunnya. Ini di luar liga dan lain-lain loh. Ini masih berfokus tim nasional tok gitu. Ini kita... Ketum PSSI Erick Thohir kemarin menyebutkan dana yang dibutuhkan oleh PSSI demi timnas per tahun itu sekitar 500 sampai 800 miliar. Itu cuma buat timnas doang loh ya. Sementara kalau buat liga lain lagi ya. Nah, dana ini sebenarnya dipakai buat apa aja sih? Banyak kalau ini sih. Biasanya dana-dana ini tuh dipakai untuk kebutuhan sehari-hari timnas seperti latihan, akomodasi, konsumsi, bonus pemain, sewa tempat latihan, sewa properti, sewa stadion, dan lain-lain. Nah, mengetahui hal ini banyak netizen kita yang bilang, buset gede amat ya, pantesan aja harga tiket mahal dan denda komunis jalan mulu, PSSI lagi ngebut nyari duit cuy. Dan berbagai komentar lainnya. Buat kami ya, dana 500 sampai 800 miliar per tahun buat timnas itu, ini tuh termasuk yang terkecil loh ya di seluruh dunia. Ini buat timnas aja loh ya. Sebab faktanya ya, di berbagai negara itu untuk timnas itu paling tidak ya butuh dana itu sekitar 1,5 triliun rupiah loh ya. Contoh di Jepang ya, Jepang itu butuh dana 5 triliun per tahun buat timnas aja lo ya. Padahal ya di Jepang itu pemerintahnya pro banget loh buat timnas Jepang. Stadion gratis, tempat latihan itu gratis juga, nggak perlu nyari. Akademi dibuatin, akomodasi dan transportasi dibiayain. Tapi tetap butuh dana 5 triliun loh, itu JPA Jepang. Tapi dana 5 triliun ini memang sebanding dengan prestasi. Jepang bisa jadi nomor 1 di Asia dan langganan Piala Dunia. Kalau buat kami pribadi, PSSI mau butuh dan keluarkan duit berapapun ya silakan saja. Asal demi prestasi timnas dan nggak dikorupsi. Jangan kayak yang udah-udah. PSSI-nya nggak transparan soal dana, tapi tiba-tiba hutang mah numpuk miliaran rupiah. Apalagi di Indonesia itu, kan kita tahu lah pemerintahnya itu cuma bantu 30% buat PSSI. Jadi ya buat kami wajar-wajar saja kalau memang Erick Thohir dan PSSI nyari sponsor buat timnas dan butuh dana sekitar 1 triliun. Itu sah-sah saja buat kami. Makanya kami berharap banget nih dengan sudah adanya training ground timnas sendiri di IKN, lalu juga akan dibangunnya stadion pribadi. Ini kan bisa setidaknya ya dana yang seharusnya buat nyewa stadion atau tempat latihan kan bisa difokuskan untuk kebutuhan timnas yang lainnya, seperti mungkin TC di luar negeri ataupun pengembangan talenta muda. Jadi ya nggak masalah sih buat kami kalau butuh duit berapapun atau butuh dana berapapun per tahun untuk timnas, asal memang berprestasi dan dikelola dengan baik dan benar. Jadi ya nggak ada yang perlu diprotes dan juga diperdebatkan sih buat kami. Lalu untuk Elkan Bagot, ini masih banyak yang nanya nih, kenapa sih Sintayong ini kok ogah banget narik Elkan Bagot? Ada yang bilang Elkan Bagot ini di blacklist dan lain-lain lah. Kami kalau soal ini no comment ya, sebab ini tuh di luar urusan kami dan kami nggak mau ikut campur kalau soal ini. Cuma yang pasti gini deh, Sintayong itu pasti udah diskusi dengan PSSI soal ini dan mungkin saja memang ada hal-hal yang lain yang kita nggak tahu kenapa Sintayong dan PSSI ini nggak pernah panggil Elkan. Dan kita ini cuma bisa mengomentari dan nggak bisa ngemaksain juga kalau soal ini. Jadi kalau soal Elkan ini ya kami bilang no comment. Tapi kalau ditanya apakah benar Elkan ini di blacklist atau enggak, kami bisa pastikan enggak ya. Sebab kalau namanya pemain itu di blacklist oleh timnas, itu pasti akan ada surat resmi dan pernyataan resmi dari pihak PSSI. Nah sekarang kan PSSI nggak ngumumin tuh. Jadi kalau ada yang bilang Elkan ini di blacklist, nah itu kami bisa pastikan saat ini ya itu masih sebatas hoak loh ya.
Lalu juga buat yang nanya soal Erspo yang katanya bulan Agustus ini akan ngerubah jersey, desain jersey-nya ya. Nah itu kok sampai bulan Agustus ini belum ada keterangan ataupun informasi apapun, juga pengumuman apapun dari Erspo soal perubahan desain jersey. Nah kalau soal ini kami sarankan kalian ini kunjungi channelnya Coach Justin, sebab Coach udah jelasin di situ ya kenapa Erspo ini belum ngerubah jersey-nya sampai sekarang. Kalau yang kami tahu dari ucapan Koci, jadi menurut Koci ini Erspo ini butuh waktu lebih lama nih buat nyiapin stoknya. Jadi bukan cuma masalah diluncurkan sekarang atau enggak. Kalau nantinya diluncurkan sekarang terus stoknya kurang, kan Erspo dihujat lagi, itu kata Koci lo ya. Ya meskipun kita tahu lah alasan sebenarnya bukan itu. Erspo ini kenapa nggak diluncurkan sekarang bukan masalah kurang stoknya ya untuk jersey yang baru, tapi karena jersey yang lama ini stoknya masih banyak, belum habis kejual, kan rugi lah kalau nantinya tiba-tiba meluncurkan desain yang baru. Nah jersey yang lama ini siapa yang mau beli, itu loh yang dipikirin marketing kan seperti itu. Tapi yang pasti sepengetahuan kami loh ya, ini kerjasama antara Erspo dan PSSI ini kemungkinan ya akan sampai awal 2025 aja deh, sebab ya para kompetitornya atau pesaingnya ini udah mulai memanas-manasin PSSI. Mills udah ngeluncurin jersey baru buat Timnas. Adidas kabarnya pun akan segera meluncurkan jersey untuk Timnas nih. Puma dan Nike pun udah ngincer aja nih buat jadi vendornya Timnas. Intinya ya tunggu aja hasil kualifikasi Piala Dunia round 3. Kalau nantinya progres Timnas di round 3 ini bagus, ya siap-siap aja Erspo bakalan dikudeta oleh lawan-lawannya sebagai aparel Timnas. Sebab lawan-lawan Erspo ini bukan kaleng-kaleng cuy. Nah sementara Erspo sampai sekarang masih tarsok-tarsok. Lawannya udah bilang siap, ya Erspo tewas lah kalau nggak gercep. Buat desain bocoran jersey baru Erspo ini kami belum tahu ya, tapi yang kami dengar itu yang akan berubah itu cuma di sekitaran kerah leher dan kerah lengan aja. Cuma itu aja sih yang kami tahu ya. Dari Persebaya kita pernah denger dong Toel ngomong kayak gini, Hernando Ari bagus nggak? Rela nggak kalau Hernando jadi cadangan Martin Paes? Pernah denger dong. Nah ini nih videonya kayak gini nih. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan karena ada Martin Paes misalnya hadir? Ini tuh terjadi atau video ini tuh terjadi saat Indonesia akan mengambil Martin Paes. Jadi ya rela lah. Wong Hernandonya aja rela kok jadi cadangan Pas lo ya, bukan Paes. Jadi Martin Paes bukan Martin Paes. Hernando Ari itu oke lah untuk kiper lokal, dia ini mungkin yang terbaik saat ini di Liga 1, di Liga Indonesia ya. Tapi Hernando memang bagus, kekurangannya dia ini kurang tenang dan suka panikan. Buktinya ya lawan Barito aja, gol pertama Barito itu akibat si Hernando ini panik. Di Timnas aja beberapa kali Hernando ini panik, betul dong. Jadi ya harapannya kalau pas ini udah gabung Timnas, jangankan Hernando, kiper-kiper lain pun ya bisa ngambil ilmu dong dari Martin Paes. Tapi kalau ada yang bilang, Hernando Ari ini pakai aja tuh buat AFF, nggak usah dipakai buat Piala Dunia, itu kami nggak setuju kalau itu. Sebab Sintayong dan Erick Thohir udah bilang AFF ini bukan prioritas. Ya pakai aja kiper lain kan bisa, seperti Nadeo, Adi Satrio, Syahrul Tisna dan lain-lain. Kalau kami disuruh milih buat kualifikasi Piala Dunia di sektor kiper, ya pilihan kami cuma 3 kok, Martin Paes, Hernando Ari dan Sirus Margono. Yang lain ya silahkan pakai buat ajang turnamen yang lain. Itu kalau pendapat kami lo ya. Lanjut ya, kita akan jawab pertanyaan nih. Ada yang nanya kemarin, Bang emang benar klubnya Raffi Ahmad Rans FC ini bubar? Ini berita dari mana coba? Yang enggak lah. Rans FC itu udah terdaftar di LIB dan main di Liga 2. Bahkan kabarnya udah nyapetin pemain asing nih. Salah satunya adalah Ismael Dunga asal Kenya. Dan kabarnya akan merapat ke Rans nih. Rans itu ya cuma pindah markas aja ke daerah Pasuruan. Lah kok nih tim pindah-pindah mulu ya? Ya kalau soal kenapa pindah-pindah mulu kami nggak tahu pastinya. Tapi kalau kata Raffi Ahmad sih ini memang disengaja. Sebab ya ini kan sesuai dengan nama klub itu sendiri, Rans Nusantara. Yang artinya kalau kata Raffi sih ini tim tuh bisa bermarkas di mana aja.
Jadi tim ini tuh kata Raffi ya milik semua insan sepak bola nasional atau Nusantara, makanya disebutnya Nusantara. Ya emang sih sejak ditangani oleh Raffi Ahmad atau dimiliki oleh Raffi Ahmad, tim ini tuh udah 5 kali pindah-pindah markas. Mulai dari Stadion Benteng Tangerang, pindah ke Pakansari Bogor, lalu pindah ke Maguwo Harjo Sleman, pindah lagi ke Bantul, sekarang ke Pasuruan. Dan kabarnya target utama alias final destination, tujuan utama nantinya Raffi Ahmad bersama Rans ini adalah bermarkas di IKN. Jadi ketika nanti IKN udah jadi ya, tim ini tuh akan bermarkas dan menetap di IKN. Itu katanya ya. Kita tunggu aja kebenarannya. Lanjut, ini juga ada yang nanya kemarin nih. Ini menurut kami pertanyaan yang bagus sih. Sebab mungkin belum banyak yang tahu juga kan. Kami juga kemarin sempat agak repot juga ngejawabnya. Ini tuh soal pemain asing yang kena kartu merah. Nah pertanyaannya adalah kalau ada pemain asing yang lagi main terus kena kartu merah, apakah nantinya di lapangan itu cuma boleh tinggal 5 pemain asing atau boleh tetap 6 dengan memainkan pemain asingnya dicadangkan? Maksudnya gini nih, kan regulasinya itu cuma 6 nih pemain asing yang boleh ada di lapangan. Nah misalnya satunya kena kartu merah, kan berarti tersisa cuma 5. Apakah dilanjutin 5 itu sampai akhir pertandingan, atau boleh masukin 1 pemain asing lagi dengan ngeganti pemain lokal, jadinya 6 lagi di lapangan? Itu kan maksudnya. Kami pun awalnya agak bingung ngejawabnya, sebab dalam regulasi LIB ini tuh nggak ada loh perihal seperti ini. Apakah ketika ada pemain asing yang kena kartu merah terus pakai yang sisanya ada di lapangan aja tuh cuma 5, atau boleh digantikan pemain asing yang dicadangan dengan mengganti pemain lokal asal 6 aja yang ada di lapangan? Cuma kalau kita teliti soal regulasi musim ini, yakni pemain asing yang boleh ada di atas lapangan itu cuma 6, berarti kan kalau masih ada pemain asing yang ada di bangku cadangan dan di atas lapangan itu cuma ada 5 pemain asing, artinya boleh memasukkan pemain asing yang ada di cadangan dengan menggantikan pemain lokal. Yang penting kan yang ada di atas lapangan itu cuma 6. Ya itu sih cuma apa ya, analisa kami loh ya. Dan kami pun nggak bisa ngejawab pasti apakah memang kalau misalnya ada pemain asing kena kartu merah terus cuma boleh pakai 5 pemain asing sampai akhir laga, ataupun boleh memasukkan pemain asing yang ada di cadangan. Itu pun kami nggak terlalu paham ya. Nah kami pun akan bertanya sama kalian, siapa tahu kalian ada yang lebih paham soal regulasi ini. Silahkan komentar ya. Dari Dewa United, nah Mesidoro ini masih kesel nih ternyata sama sebagian supporternya Persis Solo, sebab Mesidoro ini masih terus diteror ya oleh sebagian supporternya Persis Solo yang bilang Mesidoro ini mata duitan, makanya ninggalin Persis Solo ke Dewa United. Tapi ini langsung dijawab loh sama Mesidoro. Menurut Mesidoro, dirinya pergi dari Solo ini bukan karena uang, tapi karena jengkel sama Milomir Cecilia. Bueno, no, yo ya lo he explicado cuando me fui de Solo, que yo no me voy del club por dinero, sino que me voy porque tuve problemas con el entrenador, que me sigue mandando mensajes y que está enojada, es entendible, pero bueno, yo no podía seguir trabajando con ese entrenador, así que nada, decirles que si piensan que me fui por dinero están equivocados. Intinya Mesidoro ini bilang dia ini udah nggak betah dilatih oleh Milomir Cecilia. Tapi pernyataan Mesidoro ini pun langsung disekak nih sama sebagian supporternya Persis Solo yang bilang ngakunya bukan karena duit. Kok nolak Persib yang nawar duluan? Katanya sih gitu. Iya juga ya. Dia bilang bukan karena duit, tapi kok ketika Persib nawar duluan dan dengan harga standar ditolak dan lebih milih ditawar oleh Dewa United dengan gaji yang lebih gede. Nah lo. Dari laga Persija kontra Persis Solo, kami nggak banyak komentar. Cuma 3 hal yang akan kami komentarin. Yaitu terserah kalian ya, suka atau enggak ya, ini komentar kami kok. Yang pertama ini lapangan. Ya ampun, ini kok lapangan gak ada perubahan ya. Dari pekan 1 sampai pekan 3 loh, masih memprihatinkan. Ini lapangan kalau semisal Stadion Supriyadi atau stadion yang kecil lah ya, ini bisa dimaklumin lah. Lah ini stadion yang namanya aja stadion internasional, tapi lapangannya kelas cuy. Kelas Tarkam maksudnya.
Yang kedua, peluang Almeida. Entahlah, kami pun nggak tahu apa yang ada di pikiran Almeida. Itu bola kan tinggal sontek, tinggal guyur doang tuh pakai kaki kiri. Lah ngapain juga dipindahin ke kaki kanan juga. Ini kalau sampai Persija kalah atau imbang, abis tuh Almeida dihujat Jackmania. Yang ketiga, Carlos Eduardo. Ini kiper kebanyakan drama deh kalau buat kami. Maringa jilid 2. Sorry ya, kami tuh lihatnya gini deh. Sebagus apapun dia, kalau kebanyakan drama ya enak juga ngelihatnya. Dia ini kan pemain asing, tapi malah nyontohin yang kayak gitu. Ya emang sih level nggak bisa dia bohongin. Pemain dari Liga 3 ya kayak gitulah levelnya. Ya itu sih cuma pendapat kami aja lo ya.